Berarti sumber masalah utama ART Mami. Pak Ustadznya yang tidak komunikasi. Kalau ART saya nggak salah, supir saya nggak salah. Ya nggak perlu juga, kalaupun hatinya dia udah memaafkan atau saya udah selesai, saya nggak udah nggak ada permasalahan ini mah. Kalau saya yang jadi RT-nya, memang saya lebih marah lagi daripada Pak RT yang dititipin sapi. Ini seolah-olah seperti mengejek Pak RT. Hei Mbak Dewi Persik, Pak RT ini juga manusia, punya hati dan juga punya perasaan. Tapi kan bukan saya yang buat statement, bukan saya yang mengupload apa aja kan. Saya bukan orang yang aktif di media sosial. Betul sekali Pak RT. Ya kan, saya tahu ini aja dari istri saya karena kok itu ada Dewi Persik katanya marah-marah bapak minta uang 100 juta. Tapi ya saya diem, biarin aja, saya pengen tahu orang ngoceh itu sampai sebatas mana. Aslinya kan tadi udah tahu, ya kan? Oh, kejadian aslinya ketika dia pagi itu katanya alasannya menitipkan. Padahal Ustadz bilang bahwa Dewi Persik akan melaksanakan pemotongan hewan di Masjid Babul Khairot. Kata Ustadz, saya terima dong. Kan? Setelah saya terima, tiba-tiba jam 1 atau jam 2 gitu, saya lupa ya. Tiba-tiba dia mau tarik kembali. Saya nggak ada alasan apa-apa. Ditarik, ya saya bilang ya silakan. Saya nggak pernah minta korban untuk orang berkorban di sini atau apa. Ya silakan. Silakan ambil sendiri. Sekarang bukan miskomunikasi, saya dengan jelas saya bilang. Ketika beliau itu, asisten rumah tangga beliau itu bilang, Pak tolong bantu dong. Ya untuk ngangkut itu kan sapinya berat. Saya bukan orang yang ahli di bidang itu, ya kan. Saya menolak. Ya, saya nggak mau. Datang lagi beliau, Pak, nanti saya kasih uang rokok. Saya bilang, Mas, jangan kata uang rokok 100.000, 200, 1 juta, 2 juta. Saya nggak mau. Jangankan 1 juta, 2 juta, 100 juta saya nggak mau. Iya, jadi iya. Dan tadi klarifikasi dari sopirnya, katanya benar Pak RT ngomong seperti itu. Saat asisten rumah tangga yang jadi kemarin, kenapa dia bilang berpikiran bahwa saya minta 100 juta, bilangnya saya samar-samar. Berarti tinggal kalian menilainya. Pak, berarti artinya nggak ada solusi? Saya pengennya ada selesai, saya nggak mau. Iya, saya di Idul Adha ini nggak mau sifat kebinatangan saya ini muncul, ya kan. Saya kikis itu dengan sembelih. Oh, dia nanya, Pak kalau saya sampai malam apa sampai besok, saya lupa, sorry ya ceritanya kan. Saya ini belum keambil. Oh, saya lepas. Karena beban saya dong, sapi segitu besar seandainya diambil orang, siapa yang mau jaga? Sementara saya itu buka orang untuk menaruh korban itu hari Rabu, biar 1 malam doang saya menjaga. Kasihan anak-anak harus jagain sapi yang belum jelas kan itu. Sampai lagi katanya cuma nitip tiba-tiba, yang nggak ada ongkosnya, nggak ada apa. Ya maaf, kita bicara komersial aja ya. Oh, saya nggak mau karena itu udah, Mbak saya bisa bayangin nggak? Anak-anak udah ngumpul di situ, tiba-tiba sapinya diambil lagi. Di ketidaksawan saya dia nitip atau dia mau berkorban. Tapi informasi yang jelas dari Ustadz katanya dia mau berkorban. Nggak tahu, saya dapat informasi dari Ustadz katanya mau kurban di sini. Dengan tiba-tiba diambil, presiden buruk buat saya dong. Nah, kalau bukan ke situ juga, saya maksudnya gini, kalau hewan itu diambil berarti kan ada ketidakpercayaan sama masjid ini. Iya dong, bagaimana perasaan Mbak nih tiba-tiba dititipin sapi, diambil lagi. Yang berarti kan menurut Mbak udah ada ijab kabulnya bahwa itu mau dititipin di sini. Mau dikurbankan di sini. Tapi bukan Dewi Persik, saya juga nggak, karena saya nggak tahu orang Dewi Persik. Tapi saya ada videonya waktu serah terima. Nanti pribadi ya, nanti maksudnya nanti ini udah punya kan? Nanti saya juga nggak lupa karena yang ngomong itu yang menyerahkan sapi, saya cuma terima. Menurut ini gimana? Coba aja. Ya. Oke, yang sapi dilepaskan itu kan? Ya kalau sapi lepas tanggung jawab saya dong. Maksud sapi? Ya, kalaupun dilepas itu masa saya lepas, saya biarin aja. Saya tinggal di situ tapi nggak tanggung jawab saya. Betul sekali saya Pak. Saya juga punya nurani Mbak. Saya udah mulai tersinggung di situ. Makanya itu Pak. Apa bedanya dipotong di sini terus dibagi-bagi di sini? Nah. Apa dipotong di luar terus dibagi-bagi di sini? Apa Maksudnya bedanya? gimana? Sama dong. Apa dia nggak mau bayar uang potong yang kita bilang uang potong? Maaf, ente tadi lihat di belakang itu ada bongsang karena kita dari dulu, ya kan, menggunakan itu yang pakai butuh biaya. Itu biaya siapa? Kan dari uang-uang itu. Mereka yang dari pagi, dari semalam nunggu pakai uang itu. Memang sekarang banyak orang yang nggak sadar kalau itu katanya
Uang itu sebagai kok uang kita udah kurban tapi kok kita masih bayar. Nah emang itu beli kantong plastik siapa? Beli minum siapa? Beli makan siapa? Bahkan orang ngasah golok aja sekarang bayar. Kayak Pak RT tadi kan Lah karena bahasan dia saya mau nitipkan. Lah saya nggak mau nitipin gituan. Kalaupun nitip juga kan harusnya bayar mbak, benar nggak? Lah itu tanggung jawab Mas. Siapa yang mau jagain? Lah dia nggak pernah bicara nitipin ke saya. Dewi Persik kenapa nggak di rumah dia? Miskomunikasi itu pun saya nggak tahu. Karena pembicaraan awalnya masalah hewan kurban bukan sama saya. Nggak ada. Makanya saya nggak tahu kalau itu dititipin. Karena saya berpatokan sama video yang ada ini. Jangan tanya saya. Saya orang yang senang dengan namanya. Makanya Mbak berapa hari di sini pernah nggak saya ngeluarin statement? Karena saya nggak mau salah. Biarin orang yang salah, tapi saya nggak. Oh nggak, maaf, jangan bilang perang Mas. Enggak, ini omongan sepihak loh. Saya nggak pernah mengcounter, sorry. Ya kan? Pernah nggak ada saya mengcounter? Ya biarin aja. Karena dia yang memulai, biar dia yang memulai juga. Dia yang mengakhiri, jangan saya lagi. Jangan tanya saya kalau urusan itu ya. Jadi karena ini beritanya udah jelas, sudah cukup ya. Saya juga nggak mau masalah yang baru. Ya saya nggak tahu lah. Dia tiba-tiba marah yang nggak jelas. Jangan masuk kalau marah, terus ya nggak berhenti. Ya udah, kalau saya masih duduk posisinya. Ya orang dianya masih gitu. Saya kan duduk masih. Lah, yang bawa kan dia. Ini kan ada video kan, kalau nggak salah. Saya juga ada relawan Ganjar yang mau nerima, benar nggak? Kan saya nggak pernah terima. Menolak dibilang katanya saya menolak karena ini wilayahnya Pak Anies, Pak RT dekat Pak Anies, ya kan? Menolak. Nggak ada. Pak Anies nggak ngajarin itu sama saya. Saya berkawan lama sama Pak Anies, tapi Pak Anies nggak pernah ngajarin itu. Nggak ada, Pak Anies nggak ada kaitannya dengan ini. Ini malah domainnya saya, lingkungan. Ya, jelas ya? Oh itu ada kebetulan ada saudara. Bahasanya gini loh, kita orang Betawi ya jangan kalah di kampung kita sendiri, kan gitu. Ini kalau saya bicara keras ya, ini orang Betawi begini. Orang Betawi itu bicaranya ya seperti ini kan gitu. Ya kayak suara saya kenceng kan? Ya pasti orang bawaan, bukan saya harus marah, ya kan? Gitu. Jadi kok agak rumit ya tentang ceritanya Mbak DP ini mau kurban sapi tapi malah jadi ribut-ribut dan sampai viral satu Indonesia, bahkan mungkin sampai ke luar negeri. Sebenarnya saya sangat itu ya, kasihan sama Pak RT. Kenapa? Pak RT ini malah seperti dijadikan korban. Gimana nggak dijadikan korban? Pak RT ini bukan jasa penitipan sapi, ya kan? Kok dititipin sapi? Bayangkan teman-teman ya. Dia titip sapi, mau dikurbankan di RT tersebut. Tapi motongnya bukan di tempat situ, motongnya di relawannya Pak Ganjar. Kok malah sampai relawan Pak Ganjar ini mau berkurban atau mau berkampanye? Kan ya aneh toh. Kalau mau berkurban ya sudah, biar di tempat Pak RT yang dibuat pemotongan sapinya, Mbak Dewi Persik. Ini ya aneh ya, sudah titip sapi tapi nggak dipotong di tempat Pak RT. Kalau saya sebagai RT, saya pun juga marah-marah. Ya kan, itu namanya mengecewakan orang. Berarti kalau mau niat ibadah itu ya harus niat ikhlas. Jangan sampai dengan cara seperti seolah-olah mengejek Pak RT. Paham? Ya semoga masalah ini tidak terulang kembali ya. Langsung kita lanjut ke video berikut. Ini lagi rame ya FYP di TikTok, IG segala macam. Awalnya sih gue aneh kok ada ya Dewi Persik mau kurban tapi kok ditolak Pak RT. RT macam apa? Bego. Sampai pas di mediasi pun itu DP sampai marah-marah. Emang ini masjid punya Allah, masjid punya warga. Aduh serem banget ya. Ternyata usut ceritanya tuh gini, cenahnya kieu. Ceritanya membagongkan. Jadi DP ini pesen sapi beratnya 1 ton, tapi nggak mau diantar ke rumahnya, katanya takut rumahnya nanti terkenal. Emang rumahnya udah terkenal ya,
Ya intinya nggak mau lah diantar ke rumah, dititipin lah di masjid sekitar rumah, di masjid yang ada Pak RT itu. Ya Pak RT seneng lah, dikira katanya mau kurban. Ternyata diambil lagi buat disembelih di poskonya Ganjar. Siapa yang sakit hati titipin hewan kurban, ternyata bukan buat dia. Parahnya lagi tuh belum sampai situ, disuruh diangkutin, dibantu sama Pak RT. Kadang-kadang lagi gila-gilanya nih DP ya, disuruh bantuin buat ngangkat lagi tuh sapi kurban buat diantar ke Ganjar. Katanya disembelih di sana, tapi jangan khawatir Pak, nanti Bapak juga dapat katanya jatah buat hewan kurban ini. Ada gila-gilanya. Itu kayak nggak ngehargain ya. RT kan bingung, lah salah gua apa? Kenapa lu nggak percaya kurban di mari gitunya? Kasarnya gitu. Nah mana buat kurban di tempat lain terpercaya ke orang gitu. Ya akhirnya Pak RT persilakan aja diambil, cuman ya silakan aja diambil sendiri gitu ya. Ya ini nyuruh Pak RT kan istilahnya, maaf Mbak DP ya, tetangga saya aja sampai meninggal loh, gara-gara ditendang sapi kurban. Ini apa kabar sapi kurban 1 ton ditendang sama sapi yang begitu, bukan mati lagi kayaknya. Main jerel. Lu nggak suka duit, gua kasih duit, mau 100 beberapa, itu DP di situ bahasanya. Artis kenapa ya sombong-sombong begitu, seolah-olah dia punya uang, punya kuasa, punya follower. Walaupun salah dia marah-marah, gua panggil polisi, gua panggil RT, gua panggil RW, gua panggil presiden sekalipun, biar lu RT tahu rasa nggak mau bantuin gue ngangkutin hewan kurban. Aduh maaf ya Mbak DP tuh kayaknya cobalah jadi RT. Cobalah Mbak DP ngangkut sendiri sapi kurban yang 1 ton itu. Gimana mampu? Ya bener, jangan kan dikasih uang 100 juta. Gak bakalan ada yang mau ngangkutin itu. Lagian ngapain sih Mbak DP riweh-riweh gitu ya, dititipin di situ, ya udah disembelih aja di situ. Apa susahnya ya? Pusing. Apa mungkin jangan-jangan ini ada karena mau Ini seolah-olah Dewi Persik ini ngeprank Pak RT ya. Bayangkan, Pak RT katanya dititipin sapi, kemudian diambil lagi, dipotong di tempat relawan Ganjar. Ini mau niat ibadah atau mau niat kampanye? Coba bayangkan. Saya kalau sebagai Pak RT-nya, saya pasti lebih marah-marah daripada Pak RT yang dititipin sapi. Dan omongannya Dewi Persik ini juga sangat sombong, sangat tinggi, ya kan? Kalau kamu jadi artis Mbak Dewi Persik, kamu itu tidak usah sombong banget. Nanti kalau terjatuh itu rasanya sakitnya tuh di sini gitu, ya kan? Alangkah baiknya, ya kan? Kalau memang niat ibadah, ya sudah, biar dipotong di tempat Pak RT. Jangan nitip sapi, kemudian diambil lagi, katanya mau dipotong di relawan Ganjar, kemudian nanti dagingnya juga akan dibagi-bagikan ke tempat Pak RT. Saya pun juga nggak mau kalau saya jadi RT dikayakan gitu. Ini seolah-olah ngeprank Pak RT, seolah-olah itu ngejek Pak RT. Dan seolah-olah Pak RT ini tidak bisa dipercaya. Sangat jengkel sih sebenarnya saya dengan kelakuan-kelakuan para artis yang norak, yang suka viral, yang ingin viral, kok maksud saya yang suka viral, yang ingin viral. Dan ini memang beritanya sampai viral di Indonesia ya, gara-gara sapi kurban. Justru Pak RT malah dijadikan korban Dewi Persik, di prank. Semoga permasalahan seperti ini tiada lagi di kedepannya. Oke, buat sahabatku yang suka dengan video saya, jangan lupa dong tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Semoga sahabatku dimurahkan rezekinya, dan semoga sahabatku yang ada di Indonesia semuanya makan daging, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.